Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Mukasyafatul Qulub dikisahkan bahwa ada seorang muslimin yang bernama Abu bin Hisham. Nah, Abu bin Hisham ini kondang akan kerajinan beliau. Itu rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sholat malam. Pada suatu malam, ketika Abu bin Hisham ini hendak mengambil air wudhu di luar, ada padasan seperti itu, istilah Jawanya, dikagetkan pada malam itu dengan sesosok makhluk yang berada di dekat padasan. Ketika itu Abu bin Hisham tanya kepada makhluk itu, "Wahai makhluk Allah, siapakah engkau?" Lalu dari makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Ketika makhluk itu menjawab dengan kata, "Saya malaikat utusan Allah," Abu bin Hisham ini ternyata bangga sekaligus kaget juga. Wah, ada malaikat ini datang kepadaku, ini ada apa itu? Pada waktu itu Abu bin Hisham juga bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ya, jawab malaikat, "Aku diperintahkan Allah untuk mencari hamba yang masuk kategori pecinta Allah." Jawab malaikat tersebut. Lantas Abu bin Hisham itu semakin penasaran juga, karena malaikat itu juga membawa satu kitab besar dan tanya itu Abu bin Hisham, "Wahai malaikat Allah, buku apakah yang kau bawa?" Tanya Abu bin Hisham. Lantas sang malaikat itu menjawab lagi, "Ini buku yang isinya adalah kumpulan nama-nama orang ataupun muslimin para pecinta Allah Subhanahu wa taala." Wah, Abu bin Hisham berharap kalau dalam buku itu namanya juga ada, karena beliau Abu bin Hisham itu merasa saya itu orang yang sangat pantas dan saya sangat layak. Saya sholat tahajud, saya ahli ibadah seperti itu. Lantas Abu bin Hisham pun tanya kepada malaikat, "Coba dibuka, dicek malaikat Allah, apakah nama saya ada?" Ketika dicek ternyata dalam buku tersebut tidak ada nama Abu bin Hisham. Wah, ini Abu bin Hisham kaget. Coba malaikat di lobi lagi, coba dicek mantane, nek apa sing ketelisut nama saya di situ, maksudnya nggak ada. Ketika dicek lagi tetap nggak ada. Lantas Abu bin Hisham pun seketika itu gemetar dan jatuh tersungkur lalu menangis. Wah, ngundat-undat istilahnya. Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri di hadapan kiblat setiap malam dalam tahajud dan selalu bermunajat, tetapi kok nama aku yo nggak ada dalam masuk golongan-golongan para pecinta Allah, kata Abu bin Hisham saat dalam tangisnya seperti itu. Lantas malaikat pun juga menyampaikan kepada Abu bin Hisham, "Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu bahwa engkau setiap malam itu bangun untuk tahajud. Ketika yang lain saudara-saudaramu lagi tidur pulas, kamu semangat untuk mengambil air wudhu, kamu menerjang dinginnya malam. Saya tahu, tapi ketika tanganku mau mencatat namamu, Allah melarang seperti itu." Kaget si Abu bin Hisham ini, "Loh, kenapa?" Penasaran, kemudian bertanya kepada malaikat, "Mengapa Allah melarang kamu untuk mencatat namaku? Apa gerangan itu?" Lantas sang malaikat pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga akan pencapaian tersebut. Kamu itu lebih asyik beribadah, memikirkan diri sendiri, memikirkan amal. Tapi di kanan dan kirimu ada orang yang sakit, ada orang yang lapar, tapi engkau tidak menjenguk dan tidak memberi makan, padahal kamu mampu juga. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, sedangkan kamu tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah," kata malaikat. Lantas waktu itu Abu bin Hisham pun kaget, bukan main. Dia tersadar bahwa ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dengan sang Khalik,
dengan Allah semata, namun juga sesama manusia dan alam. Jadi kita itu juga harus soleh secara ritual peribadatan kita kepada Allah, tapi kita juga harus soleh secara sosial seperti itu. Kalau kita soleh secara ritual, soleh secara sosial kita nggak ada, itu kasusnya kayak Abu bin Hisham. Seharusnya kita juga harus bisa paham bahwa kita ambil hikmah daripada cerita ini, kita ambil hikmah dari kisah yang ada dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Mukhasyafatul Khuluq ini. Untuk apa? Untuk merefleksikan bahwa kita harus soleh secara ritual dan soleh secara sosial.